Kita langsung menuju ke BNPB Pusat untuk mengetahui penanganan terkini COVID-19. Kemarin sudah lebih dari 12.500.000 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di seluruh dunia. Sedihnya, lebih dari 1,5 juta di antara mereka, termasuk yang ada di Indonesia, meninggal dunia. Negara-negara dengan kasus positif dan fatalitas tertinggi terdapat di belahan dunia di Amerika, seperti Amerika Serikat, Brazil, dan Peru. Di luar wilayah yang disebut WHO sebagai The Americas, ada juga seperti India dan Rusia dengan kasus dan jumlah kematian yang tinggi. Saudara-saudari, negara kita bukanlah negara dengan kasus terbesar atau kematian terbanyak karena COVID-19. Meski ini bukan berarti kita jadi lengah dan mulai tidak waspada. Sama seperti negara lainnya di dunia, tantangan yang dihadapi Indonesia setelah 4 bulan menghadapi pandemi adalah menekan lonjakan kasus dan mencegah agar pasien COVID-19 tidak membanjiri fasilitas kesehatan dan memberikan beban tambahan kepada para tenaga medis kita. Alhamdulillah, berkat kerja keras tanpa henti dari semua bagian masyarakat dengan semangat bela negara dan gotong royong, hari ini kita berhasil menyembuhkan lebih banyak orang. Lebih dari 35.600 orang sudah pulih kembali. Angka kesembuhan kita mencapai sekitar 50% dari seluruh total kasusnya. Namun saudara-saudari, yang harus kita cermati adalah COVID-19 juga memberi dampak negatif kepada kehidupan sosial ekonomi. Ada jutaan saudara kita yang kehilangan pekerjaan dan situasi tersebut nantinya akan mengancam asupan gizi yang kemudian mengganggu stamina tubuh, mempengaruhi kondisi fisik dan mental, dan akhirnya mempengaruhi kesehatan mereka. Oleh karena itu, aktivitas masyarakat harus kembali ditingkatkan, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Inilah yang kita sebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Sebagaimana umumnya beradaptasi dengan kebiasaan baru, sebagian kita ada yang lebih cepat, sebagian memerlukan waktu yang lebih. Sekali lagi, karena luas wilayah dan kepadatan setiap provinsi, kabupaten, kota, kita semua berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut dapat dilihat dari perubahan daerah dalam zonasi resiko COVID-19. Pertanggal 5 Juli 2020 atau minggu lalu, persentase zona hijau atau wilayah tanpa kasus terkonfirmasi naik dari minggu sebelumnya. Sebanyak 20,2% dari seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia masuk kategori hijau. Sedangkan presentasi zona lain adalah sebesar 34% berada di wilayah risiko rendah atau zona kuning, 35% zona risiko sedang atau oranye, dan hanya 10,7% zona risiko tinggi atau merah. Ada 104 kabupaten kota yang masuk dalam zona hijau, 61 tidak terdampak, dan 43 kabupaten kota tidak ada kasus baru. 175 kabupaten dengan risiko rendah, 180 kabupaten kota dengan risiko sedang, dan 55 kabupaten kota dengan risiko tinggi. Berdasarkan data Kemenkes, ada 5 provinsi, yaitu Bangka Belitung, kemudian Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, tidak ada penambahan kasus per tanggal 12 Juli dari hari Minggu kemarin. Saudara-saudari, adaptasi kebiasaan baru memang banyak manfaatnya. Dan tentunya ini sangat harus kita perhatikan karena produktivitas harus tetap berjalan. Ratusan juta rakyat Indonesia lainnya masih terus beraktivitas dan tentunya harus dengan aman dan selamat dari ancaman penyakit apapun termasuk COVID-19. Patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker dengan benar, mencuci tangan sesering mungkin, dan sangat baik apabila menggunakan sabun dan air mengalir selama paling sedikit 20 detik. Wabah COVID-19 belum berakhir. Kita bisa memutus rantai penularan. Maka, mari kita contoh mereka yang berhasil membuat zona hijau dengan 3 jurus jitu. Yang pertama, kerja keras dan pengawasan ketat oleh gugus tugas daerah dan seluruh pimpinan daerah. Kedua, kedisiplinan dan kepatuhan seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali. Ketiga, dan kesadaran bahwa daerah hijau akan membuat masyarakat lebih produktif namun tetap aman COVID-19. Kerjasama dan gotong royong untuk mensehatkan wilayah kita, pasti kita akan bisa melakukannya. Oleh karena itu, tetap semangat. Kita pasti bisa. Indonesia pasti bisa.
Untuk selanjutnya, untuk melaporkan kinerja harian, saya akan mempersilakan Bapak Dr. Ahmad Yuryanto.